Yang pertama saya mau tanya terkait dengan vasektomi yang saya juga sebagai calon suami nanti itu mendengar isu bahwa akan dilakukan pemotongan sebagian atau seluruh organ kelamin pria. Istilahnya saya bakal disunat 2 kali nih Bu ya. Kalau menurut Sobat BKKBN gimana? Mitos atau fakta? Parah sih itu kalau misalnya fakta. Ya kita kan sebagai perempuan setiap bulan normalnya gitu ya harus haid kan ya. Iya. Nah sekarang dengan pakai kontrasepsi tidak keluar darah haidnya, terus menumpuk lama-lama jadi apa? Jadi mau kanker. Halo Sobat BKKBN Gorontalo, kembali lagi di podcast Lingkaran Biru, saling tukar pikiran dan bincang seru, edisi Kencana Talks. Dan untuk episode kali ini kita bakal membahas terkait dengan keluarga berencana, program-program juga dari BKKBN tentunya, dan juga terkhusus di KBPP atau Keluarga Berencana Pasca Persalinan. Dan juga udah hadir bersama saya di studio yaitu Ibu Nining Ahwati. Ibu Wati, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa pagi hari ini. Hari karena mau dekat weekend. Oh iya. Jadi kalau misalnya saya juga sih Bu, walaupun pegawai swasta ya, itu sangat-sangat membutuhkan weekend. Tentunya juga dengan Ibu yang sudah berapa lama Bu di BKKBN sebelumnya? Ya, baru 18 tahun. Wah baru ya, 18 Baru 18 tahun, masih remaja. Oke, tapi sebelum itu Bu mungkin perkenalan dulu kepada penonton setia kita di YouTube BKKBN Provinsi Gorontalo, terkhusus di podcast Lingkaran Biru. Baik, terima kasih. Nama saya Nining Ahwati. Kalau mau ditanya sudah berapa lama, saya di BKKBN sudah sejak 2006, ya hampir 18 tahun juga. Wah. Jadi warga Gorontalo. Saat ini saya di BKKBN jabatan, kita kan sudah kebanyakan jabatan fungsional selaku penata kependudukan dan keluarga berencana ahli madya, dan juga ketua tim kerja akses layanan kualitas KBKR untuk di posisi saat ini. Wah, berarti 18 tahun tentunya asam garam melihat peristiwa yang terjadi di masyarakat sekarang ini udah sangat diperhatikan Bu ya. Iya, lumayan lah maksudnya untuk pengalaman 18 tahun, tetapi kalau mau bilang digaram kayaknya belum asin sekali ini. Jadi masih terus sambil belajar, sambil seperti saat ini kita bertukar pikiran mungkin dengan Iqbal dengan teman-teman tim kerja lain. Dan juga Bu, kita bakal membahas terkait dengan program yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan, yaitu ada namanya KBPP gitu. Iya. Keluarga Berencana Pasca Persalinan gitu. Atau biasa disebut dengan alat kontrasepsi pasca persalinan begitu ya Bu ya. Iya. Nah, terkhusus ke KBPP sendiri, itu sebenarnya apa sih Bu, KBPP? Baik, mungkin sebelum saya jawab ke KBPP, saya sedikit ada pantun, boleh ya? Oh boleh Bu. Baik, jalan-jalan keliling taman. Cakep. Sambil jualan kacang dan permen. Keluarga berencana itu memang idaman, karena keluarga berencana itu memang keren. Wah, keluarga berencana itu memang keren, Sobat BKKBN. Jadi Gorontalo ya. Itu pengantarnya sedikit ya, karena memang terkait dengan KBPP atau KB Pasca Persalinan ini adalah menjadi salah satu bagian strategi dalam penggarapan keluarga berencana secara umum. Ya sama, maksudnya ya untuk menjaga jarak kehamilan, menjaga jarak kelahiran, untuk bisa merencanakan keluarga, bagaimana mengupayakan keluarga bahagia dan sejahtera. Nah kalau KBPP ini secara definisi adalah metode KB yang digunakan itu segera setelah melahirkan, gitu, sampai dengan 42 hari. Gitu. Kalau kita menyebutnya masa nifas kan, masa nifas itu biasa sampai ini ya 42 hari itu ya. Nah sebelum itu diupayakan ibu yang melahirkan itu pulang misalnya dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menggunakan salah satu metode kontrasepsi. Nah kalau sudah lebih dari 42 hari lewat dari pasca kelahiran, itu sudah tidak bisa masuk definisi KBPP. Itu berarti itu sudah KB pada umumnya gitu.
Itu terkait dengan definisi KBPP. KBPP ya. Nah, terkait dengan KBPP sendiri Bu, banyak orang kenal ya. Apa alat kontrasepsi gitu ya. Kalau misalnya alat kontrasepsi yang biasa kita dapati seperti ada kondom, terus juga ada yang lain-lain gitu. Apa bedanya bersama dengan KBPP ini Bu? Alatnya gitu. Iya, Spesifik dalam alatnya. sebenarnya sama secara umum ya, keluarga berencana salah satu layanan yang diberikan adalah pelayanan kontrasepsi. Jadi kontrasepsi ini upaya dengan menggunakan salah satu metode obat atau cara untuk mencegah pertemuan sperma dan sel telur gitu kan sebenarnya. Nah, untuk KB modern saat ini yang memang disediakan layanannya oleh BKKBN, disediakan alat obatnya oleh BKKBN, karena memang menjadi tugas dan fungsi BKKBN itu ada 7 gitu, dan itu yang menjadi bagian kinerja. Pertama ada yang paling efektif dulu kami sebut ada MOP, metode operasi pria atau vasektomi. Gitu yang memang efektivitasnya 99%. Kemudian kedua ada MOW, metode operasi wanita atau tubektomi. Itu memang untuk peruntukan bagi perempuan dan kebanyakan kalau di Provinsi Gorontalo itu biasanya sudah paket dengan pasca melahirkan atau post seksio gitu tuh post Berarti itu partum. istilahnya udah diberikan setelah wanita selesai Iya, melahirkan sudah gitu ya? bayi keluar langsung biasanya. Langsung dikasih ya? Iya, langsung dilakukan tindakannya oleh dokter Obzin. Kemudian ketiga yang jangka panjang juga ada namanya IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Efektivitas juga sama 99%. Kemudian implan itu atau kontrasepsi di bawah kulit gitu. AKBK, alat kontrasepsi di bawah kulit. Efektivitasnya itu rata-rata 3 tahun ya, untuk penggunaan 3 tahun. Kalau IUD biasanya 8 sampai 10 tahun. Kemudian yang disediakan berikut ada suntik kalau secara program ada suntik KB progestin dan suntik KB kombinasi, dan itu efektivitas 3 bulan. Jadi berulang setiap 3 bulan. Nah, pil juga ada 2, ada pil kombinasi, ada pil progestin yang disediakan oleh program, yaitu dilakukan untuk tiap bulan. Kemudian ada kondom, gitu ya. Kondom juga disediakan. Nah, yang mana itu pada umumnya digunakan. Nah, yang mana yang untuk KBPP? Iya. Apakah ada khusus gitu ya? Begitu. Tanya. Dari secara program MOP bisa gitu, tapi MOP kan ke laki-laki ya, Iya, ke suaminya, betul, ke suaminya. Gitu. Ya tentu harus berbagai prosedur persetujuan bersama istri. Kemudian MOW juga bisa, ya tentu dengan indikasi, mungkin ada indikasi medis sudah tidak bisa, sudah beresiko tinggi bagi ibu untuk melahirkan kembali. Kemudian apakah memang secara sadar karena mungkin anaknya sudah berapa gitu ya, lebih dari 3. Banyak banget ya. Iya, sudah banyak. Kemudian bisa juga langsung pakai IUD juga ada IUD postpartum selesai lahiran atau post placenta namanya, itu langsung bisa dipasang. Kemudian implan juga saat ini setelah ibu melahirkan sudah bisa dipasang. Nah, kalau pil direkomendasi memang pil progestin karena itu yang tidak mengganggu keluarnya atau produksi ASI. Suntik juga direkomendasi itu ya suntik progestin juga dengan harapan tidak mengganggu produksi ASI ya. Gitu. Berarti totalnya ada 7 Bu ya, 7 alat kontrasepsi, dan mungkin ada beberapa yang memang direkomendasikan kepada pasca persalinan gitu ya. Nah, sebelum ada 7 tadi, sebelum kita jauh membahas sebenarnya intinya apa pentingnya sih Bu KBPP ini gitu? Apakah memang diwajibkan kepada si ibu baru melahirkan, atau memang ketika ibu baru melahirkan bebas aja gitu, nggak perlu dipakai, kita ya bereproduksi aja, tambah anak terus banyak-banyak gitu? Iya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Kenapa harus sih ini KBPP di pelayanan kan? Pertama, KBPP untuk saat ini ya, sejak adanya Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan juga ditindaklanjuti dengan perubahan BKKBN nomor 12 tahun 2021 juga tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
bahwa penggunaan atau kontrasepsi KB pasca salin itu menjadi salah satu indikator dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting. Jadi sampai tahun 2024 ini, karena memang pasti sampai 2024, menjadi salah satu indikator kinerja BKKBN bahwa KB pasca salin itu harus mencapai 70%. Nah, 70% itu dari apa? Harapannya dari seluruh ibu hamil kemudian bersalin. Nah, 70%-nya itu pulang itu sudah harus dengan menggunakan salah satu metode kontrasepsi atau alat gitu. Nah, apa pentingnya? Ya harapannya pertama ya tentu supaya aman gitu ya. Tidak memikirkan lagi karena kesuburan wanita itu kan berbeda ya. Ada yang cepat kembalinya, ada yang lama. Nah, kalau cepat kembalinya tidak diantisipasi dengan penggunaan kontrasepsi, kemudian 42 hari, 43 hari sudah kembali subur. Sudah artinya akan terjadi kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan atau yang belum direncanakan. Kedua ya kan secara umum tujuan penggunaan kontrasepsi ya untuk menjaga jarak kehamilan, menjaga jarak kelahiran supaya si ibu atau keluarga juga masih punya waktu banyak untuk merawat anak, mengasuh anak. Nah, 1000 HPK ini kan kalau terkait ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian harus dilanjutkan sampai usia 2 tahun gitu ya dengan harapan. Nah, misalnya kalau si ibu pakai implan yang notabene efektivitas 3 tahun, berarti kan sekali pakai tidak perlu tiap bulan mikir kalau cuma pakai pil atau suntik tiap 3 bulan. Jadi sudah aman gitulah secara mungkin definisi kesehatan si ibu, mungkin definisi untuk melakukan aktivitas di keluarga, mengasuh anak, tugas sebagai istri gitu ya, sudah merasa aman, tidak terbebani. Kalau misalnya pakai pil juga bisa atau pakai suntik, tetapi memang harus teratur dan harus ingat kan kalau pil harus setiap bulan gitu, kalau suntik harus setiap 3 bulan. Nah, upaya kita KBPP ini memang ibunya bisa memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Ya, jadi secara ekonomis pengeluaran itu lebih berkurang ya karena sekali pakai untuk jangka panjang. Nah, begitu ya sobat BKKBN Gorontalo, para ibu-ibu di luar sana ya sudah menyaksikan juga betapa pentingnya KBPP ini Bu ya, keluarga berencana pasca persalinan gitu ya. Dan juga tadi sebutkan korelasinya itu bersama dengan bagaimana ini untuk menekan angka stunting gitu ya. Bagaimana dengan mengatur jarak usia kelahiran dan juga antara anak pertama, anak kedua itu di usia berapa, terus dia di umur berapa, terus si ibu merencanakan kehamilannya yang kedua ya gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu tentunya sangat penting banget Bu ya untuk bagaimana seorang ibu bisa memperhatikan usia kehamilannya untuk menjaga kesehatan dari si ibunya sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari ke pria Bu, ke suaminya, itu ada perbedaan gak Bu dalam segi kesehatan? Apakah yang untuk KBPP ini memang untuk si perempuan ataukah ini untuk cowok juga bisa atau untuk pria gitu? Iya, bisa sekali. Nah, itu yang sangat diharapkan karena secara nasional ya untuk partisipasi pria dalam ber-KB atau penggunaan kontrasepsi termasuk kondom ya, kondom dan MOP itu kan kontrasepsi pria baru kurang lebih sekitar 4% gitu. Dibanding 4%, Bu? Dibanding Indonesia. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu baru hanya 0,06 sekian. Baru dikit banget ya. Sedikit sekali, sampai kalau misalnya kita buat diagram pemetaannya mungkin sampai tidak muncul angkanya. Karena sangat sedikit. Nah, itu memang upaya terus yang dilakukan ya, membangkitkan atau memotivasi supaya para suami para suami. Jadi bukan hanya untuk ibu-ibu, mohon maaf ya. Jadi para suami-suami juga harus ber-KB nih sobat BKKBN. Nah, ini tiap tahun juga kita kan punya kinerja ya yang dievaluasi. Tapi setiap tahun di Provinsi Gorontalo terkait dengan MOP itu selalu ada akseptor, kemudian juga kondom. Nah, lewat peningkatan partisipasi pria inilah dibentuk ada namanya kelompok-kelompok KB pria gitu, sehingga kayak apa ya, ada peer groupnya ya, supaya saling memberikan informasi, saling memberikan informasi antara
bapak-bapak lah, mungkin walaupun tidak di lingkungan luas, paling tidak di internal di kelompoknya, misalnya di desanya, kecamatannya, Ya itu biasanya memang juga yang paling susah nahan bapak-bapak Bu ya. iya. Adakah resiko ke depan, resiko jangka panjang terkait dengan KBPP ini Bu? Ya, baik. Sobat BKKBN, terkait dengan apa efek gitu. Apakah ada efek jangka pendek, efek jangka panjang untuk penggunaan kontrasepsi secara umumnya gitu, walaupun bukan KBPP-nya. Jadi kontrasepsi secara umum semuanya pasti punya pengaruh ya, efek, karena apa namanya, berbeda-beda antara setiap orang untuk pengaruhnya. Pengaruh jangka panjang mungkin akan ada pada orang tertentu misalnya, dan orang yang lain mungkin tidak ada merasakan sama sekali. Nah, pada umumnya reaksi-reaksi dari penggunaan kontrasepsi, apakah itu yang berupa alat, apakah itu metode, apakah itu obat, itu pasti ada dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan misalnya yang masuk obat. Nah, yang masuk obat ini kan ada pil, gitu ya, ada suntik, ada implan. Nah, itu kan berupa isinya kan hormon ya. Kita sendiri secara alamiah sebagai manusia itu sudah memproduksi hormon sendiri ya. Kalau perempuan ya ada estrogen, ada progesteron ya yang terkait dengan hormon reproduksi. Kemudian laki-laki ada hormon testosteron gitu. Nah, kalau untuk penggunaan yang ada hormonal ini memang banyak yang dirasakan efek sampingnya. Ada yang misalnya ada mual, pusing gitu. Biasanya itu untuk yang penggunaan pil. Gitu, Dan atau itu suntik. terjadi ketika pertama menggunakan atau bagaimana itu, Bu? Saat menggunakan entah pertama kali atau apa namanya, setelah itu ya mungkin sebulan, masih di awal-awal memang kalau mendengar cerita dari akseptor biasanya di awal-awal ya itu pasti kemungkinan karena reaksi awal tubuh ya, menyesuaikan. penyesuaian Iya, ini kan hormon sintesis ya yang dari luar itu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi secara ini tubuh manusia juga perlu penyesuaian gitu. Nah, banyak juga yang dan misalnya apa namanya, kok saya pakai implan atau kok saya pakai suntik kebanyakan jadi tambah gede gitu, tambah gemuk. Orang mungkin secara ini orang tidak pakai kontrasepsi pun banyak yang Banyak yang ini ya, udah banyak yang gemuk duluan gemuk ya, gitu. gitu. Ya saya saja contohnya misalnya nggak pakai pun gemuk. Nah, itu memang ada salah satu efeknya itu karena menahan air gitu. Yang fungsi air keluar harusnya idealnya sekresinya itu lancar, ini agak tertahan gitu karena penggunaan kontrasepsi. Nah, itu yang biasanya menyebabkan menjadi gemuk. Kemudian ada juga saya kok pakai implan misalnya kok jadi kuat makan gitu. Nah, sebenarnya lebih ke pengaturan kitanya saja mungkin ya, misalnya bagaimana upaya misalnya untuk Tetap bisa menjaga kontrol pola makannya kontrol, gitu. pola makan, pola hidupnya. Kalau misalnya mau diikutin, ya makan-makan terus. Iya, makan-makan terus tidak pakai kontrasepsi pun kalau memang Kalau memang pengen makan, makan. Iya, kebiasaan pasti makan makan banyak terus. ya pasti makan banyak. Iya, jadi memang mau efek jangka panjang, jangka pendek itu akan pasti ada, tergantung juga mungkin indikasi medis. Nah, oleh karena itu pada saat pertama itu seseorang atau wanita menggunakan kontrasepsi itu wajib harus mendapatkan konseling dari provider medis. Dalam hal ini apakah bidan yang melayani ataukah dokter gitu. Begitu ya. Jadi Resiko yang terbayang oleh masyarakat penonton di luar sana bahwa resikonya dalam tanda kutip itu membahayakan kesehatan itu enggak ya? Itu Enggak. secara biologis aja, bagaimana pola makan mungkin akan bertambah, terus juga dalam bentuk fisik. Iya. Itu hal yang wajar begitu, Bu. Jadi tidak perlu dirisaukan. Ya, Tidak jadi perlu untuk alat, dikhawatirkan. ya betul. Jadi alat kontrasepsi itu itu sangat aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya Bu, saya penasaran dengan bagaimana kita bisa dapat mengakses alat kontrasepsi ini dan juga apakah biaya ini udah ditanggung pemerintah atau dalam artian ini gratis dikasih kepada masyarakat atau kepada ibu yang pasca persalinan gitu. Pasca persalinan. Baik. Terkait dengan pembiayaan, nah kita
kebanyakan kabupaten kota ini sekarang sudah tercover semua ya, masyarakat atau pasangan usia subur dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Nah di BPJS untuk penggunaan kontrasepsi, misalnya yang saat ini banyak menjadi apa yang berupaya agar progresnya naik gitu adalah terkait dengan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Nah itu untuk penggunaan implan, IUD itu tercover di BPJS, gitu tercover di BPJS penggunaannya, pembiayaannya. Artinya medis setelah melayani itu bisa mengklaim seperti itu. Kemudian, nah MOW itu kan biasanya sepaket dengan persalinan ya, itu memang tercover di BPJS. MOP selama ini memang karena kurang ya, akseptor atau peminatnya kurang, lebih banyak karena kita secara pengelolaan keuangan di BKKBN ada namanya transfer ke daerah lewat dana alokasi khusus. Nah, sejak 2021 kita punya dana alokasi khusus non fisik. Jadi yang bisa membiayai kegiatan operasional termasuk pelayanan KB. Tetapi secara pengelolaan keuangan itu ada di kabupaten kota, ada di OPDKB kabupaten kota gitu. Nah, itu pun kita membiayai biaya penggerakannya. Yang biaya itu ada MOP, MOW, implan dan IUD gitu. Kalau suntik dan pil tidak karena pembiayaannya relatif terjangkau atau rendah, hanya masyarakat secara ekonomi masih mampu begitu untuk mengaksesnya. Yang bisa sangat bisa untuk diakses. Iya, gitu ya. sangat bisa. Gratis layanan, kebanyakan gratis karena kurang lebih 65-70% alat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur yang ada gitu secara umum di Indonesia itu di cover atau disediakan oleh BKKBN untuk alat kontrasepsinya. Sedangkan ya layanannya ya tentu oleh bidang kesehatan ya, bagian kesehatan. Jadi ada perbedaan tuh teman-teman sobat BKKBN ya. Jadi untuk pelayanannya itu diserahkan langsung kepada bidang kesehatan dan untuk penyediaan alat kontrasepsinya itu disediakan oleh BKKBN gitu. Terus di Provinsi Gorontalo tentunya oleh BKKBN Provinsi Gorontalo. Kali ini kita sudah masuk di sesi mitos versus fakta terkait dengan KBPP. Nah, saya bakal tanya-tanya kepada Ibu Wati ya terkait dengan mitos atau juga isu-isu yang berkembang di masyarakat atau pengetahuan masyarakat awam terkait dengan KBPP ini gitu Bu, atau alat kontrasepsi. Yang pertama saya mau tanya terkait dengan vasektomi yang saya juga sebagai calon suami nanti itu mendengar isu bahwa akan dilakukan pemotongan sebagian atau seluruh organ kelamin pria. Istilahnya saya bakal disunat 2 kali nih Bu. Itu mitos atau fakta sih Bu? Baik, Sobat BKKBN, kalau menurut Sobat BKKBN gimana? Mitos atau fakta? Parah sih itu kalau saya fakta. Iya, itu adalah mitos, Iqbal. Alhamdulillah. Jadi ya, memang masih banyak masyarakat mengkonotasikan bahwa vasektomi atau MOP itu sama dengan kebiri, gitu dipotong. Iya. Dan kalau kebiri itu, kalau saya ingatnya kalau kebiri itu ingat film-film Cina dulu yang kalau Kasim dari raja itu dipotong kan ya di kebiri gitu. Nah ini kalau vasektomi ini beda. Vasektomi itu adalah penutupan sebenarnya saluran keluarnya sperma gitu. Sehingga pada saat mungkin ejakulasi yang keluar itu hanya cairan mani. Jadi sperma udah nggak ikut. Nah, sementara yang memang untuk bisa membuahi sel telur itu kan sperma ya. Iya, kalau hanya air mani yang keluar berarti kan tidak ada sel yang untuk membuahi sel telur gitu ya. Pada perempuan. Jadi mitos gitu. Jadi mitos ya teman-teman sobat BKKBN Gorontalo ya terkait dengan bagaimana vasektomi itu bakal dipotong sebagian atau seluruh organ kelamin pria. Alhamdulillah mitos. Nah, selanjutnya saya pengen tanya mitos atau fakta bahwa haid yang tidak keluar setelah pasang implan akan menumpuk menjadi darah kotor dalam tubuh nih Bu. Dan juga menjadi kekhawatiran dan juga timbul isu-isu seperti ini kepada perempuan gitu. Ketika memasang implan, haid itu bakal tertahan dan juga akan tertumpuk menjadi darah kotor. Itu fakta atau mitos Bu? Iya.
Kalau saya juga sih membayangkan ya, kalau membayangkannya gitu, kalau belum tahu, iya kita kan sebagai perempuan setiap bulan normalnya gitu ya, harus haid kan ya. Iya. Nah sekarang dengan pakai kontrasepsi tidak keluar darah haidnya, terus menumpuk lama-lama jadi apa? Jadi mau kanker, lama-lama mungkin mau jadi daging gitu ya Iya. tambahan di dalam. Nah secara umum sebenarnya kontrasepsi, apalagi yang berupa apa namanya, yang obat kayak implan, pil, suntik itu kan cara kerjanya lebih kepada apa namanya, memperlambat atau mencegah adanya ovulasi. Ovulasi atau pengembangan sel telur ya, sehingga sel telur tidak ada yang subur atau tidak berkembang seperti yang seharusnya, sehingga dia tidak juga proses ovulasi itu, masa subur itu maksudnya tidak ada jadinya. Oh, iya. Gitu. Nah biasanya kalau haid yang teratur ideal itu kan proses ovulasi setiap 28 hari sekali. Kalau sudah masa ovulasi maka keluar dari indung telur, berjalan telur ke rahim gitu kan ya. Kemudian rahim merespon dengan apa namanya, ada penebalan dinding rahim. Kemudian pada saatnya kalau tidak ada pembuahan maka itu akan ada proses luruh ya dinding rahim, itu yang menjadi darah haid gitu. Nah kalau tidak ada proses ovulasi itu, kemudian tentu secara hormonal, karena kita ditambahin hormon kan ya, kalau pakai pil suntik dengan implan itu kan hormon yang dimasukkan lagi. Jadi tidak ada proses ovulasi yang ada. Nah apa yang akan menjadi penebalan dinding rahim? Tidak ada seperti itu. Nah apa yang akan jadi darah haid? Kan berarti tidak ada ya. Tidak ada gitu berarti ya. tidak ada, sehingga ya haid. Nah kemudian ada juga yang cara kerjanya itu mengentalkan lendir serviks ya, sehingga kalaupun ada misalnya sel telur yang keluar, tetapi dia tidak akan sempat bertemu dengan apa namanya, sperma karena lendir serviksnya terlalu kental gitu, jadi tidak bisa ketemu, dihambat jalannya gitu lah kalau bayangannya. Jadi mitos, Berarti kalau mitos, darah Bu, ya? haid itu tidak keluar kemudian akan jadi apa gitu, jadi tidak usah khawatir, karena artinya mekanisme kerja tubuh kita artinya dengan kuasa yang Tuhan yang Maha Esa itu memang sudah dirancang ya. Iya, betul, tubuh betul. kita ini akan bereaksi dan mekanisme kerjanya seperti apa. Berarti mitos Bu ya, bahwa tidak ada resiko seperti itu gitu ya Iya. ketika pemasangan apa tadi namanya? Kontrasepsi ya, gitu. yang obat terutama ya. Betul banget. Dan juga yang selanjutnya, mungkin terakhir nih Bu, kita bakal di mitos versus fakta, yaitu terkait dengan pil kombinasi. Nah, banyak yang bilang pil kombinasi ini harus digunakan setiap hari meskipun tidak melakukan hubungan seksual gitu. Iya. Itu fakta atau mitos Bu? Ya, itu fakta. Fakta Bu ya. Fakta. Jadi harus, kalau untuk pil apapun itu, apakah kombinasi atau hanya progestin, itu harus diminum setiap hari. Malah kalau bisa misalnya jam 7 pagi minum hari ini, ya besoknya upayakan jam 7 pagi juga. Sehingga apa? Tubuh itu kan biasa kayak punya jam biologis ya, mendeteksi harusnya jam ini ada ini asupan di saya, harusnya ini gitu. Jadi apa, siklus hormonal kita juga jadi teratur gitu kan ya. Untuk kalau penggunaan pil. Jadi mau kombinasi, mau progestin, jadi harus diminum teratur setiap hari. Kalau bisa upayakan itu sesuai jamnya. Kalau misalnya jam 7 malam ya jam 7 malam juga di. Oh, berarti itu diatur juga Iya. di waktunya. Iya, waktunya harus sesuai. Harus sesuai Iya. gitu Bu ya. Jangan Harus nanti setiap ketika hari. mau berhubungan baru diminum. Iya. Itu yang salah Bu ya. Itu salah, itu malah apa ya, karena satu hari saja misalnya kita lewat, bisa ada kemungkinan pas lewat itu kemudian masa subur, kemudian ada aktivitas seksual, ya bisa terjadi kehamilan gitu. Begitu ya. Jadi teman-teman sobat BKKBN Gorontalo, banyak yang bilang, beredar juga banyak kasusnya Bu. Saya sudah minum pil tiap hari, saya sudah sering minum Iya. pil, tapi kenapa tiba-tiba Kenapa tetap tetap bobol gitu ya? gitu. Padahal memang harus gagal. secara teratur minum pilnya gitu ya. Harus secara teratur. Oke, dan juga mungkin Bu Ati, kita sudah ada di segmen paling terakhir nih Bu, di Lingkaran Biru, dan juga di segmentasi Kencana Talk. Dan untuk itu Bu Ati, saya minta beberapa pesan buat teman-teman penonton atau sobat BKKBN terkait dengan KBPP ini atau terkait dengan program-program dari BKKBN.
Baik, Sobat BKKBN, dari pembahasan kita sejak tadi tentang KB Pasca Persalinan terkait dengan upaya meningkatkan kuantitas ya jumlah ibu yang menggunakan KBPP atau segera setelah melahirkan menggunakan salah satu kontrasepsi itu menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu, terutama meningkatkan kesehatan anak karena ibu menjadi punya waktu dalam mengasuh dan merawat anak, apalagi di masa 1000 hari pertama kehidupan itu masa yang sangat penting juga dalam upaya pencegahan stunting ke depannya. Jadi mari jangan takut misalnya ibu-ibu, karena banyak yang beredar informasi bahwa tidak boleh misalnya, atau masih takut segera setelah melahirkan menggunakan karena berbagai informasi mungkin yang tidak jelas atau tidak tepat. Jadi mohon bisa langsung berkonsultasi kepada medis bidan atau dokter. Langsung saja bertanya seperti apa, ungkapkan kekhawatiran-kekhawatiran sehingga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan tepat gitu. Jadi tidak beredar jadi rumor, jadi mitos lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, baik, terima kasih banyak Bu Wati terkait dengan waktunya sudah menyempatkan untuk hadir dan ngobrol asik di Lingkaran Biru ini Bu. Lingkaran Biru Edisi Kencana Talks ya, kita bahas terkait dengan alat kontrasepsi pasca persalinan, dan juga tentunya ini sangat menambah informasi juga terkhusus buat saya Bu sebagai orang yang belum menikah juga, dan insya Allah bakal menikah ya. Insya Allah. Amin. Segera ya. Amin. Insya Allah. Sesuai dengan anjuran BKKBN Bu. Iya, 25 tahun ya 25 laki-laki tahun. ya. 25, 21 keren. Tapi calon saya malah lebih tua dari saya Bu, itu nggak masalah ya? Umur itu cuma angka gitu kan? Umur cuma angka. Diri kita sendiri yang bisa. Jadi Bu, terima kasih banyak, dan juga semoga lancar-lancar ke depan dan juga sehat selalu Bu. Amin. Dan juga teman-teman sobat BKKBN, edisi Kencana Talks di episode KBPP ini saya tutup. Saya Iqbal Naim, dan sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.